Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan membahas praktek lanjutan dari video sebelumnya, yang pastinya tentang praktek jaringan komputer. Sekarang teman-teman silakan persiapkan tools paket tracernya, dan jika sudah siap, kita langsung coba prakteknya. Yuk! Kali ini kita masuk ke praktek ketiga, yaitu tentang RIP atau Routing Information Protocol. RIP atau Routing Information Protocol merupakan salah satu protokol routing distance vector yang tertua. Jadi bisa dibilang RIP ini salah satu routing protokol yang paling sepuh ya, yang paling tua dibandingkan dengan OSPF atau dibandingkan dengan EIGRP. Nah, tetapi memang RIP ini tidak bisa digunakan atau jarang sekali digunakan di jaringan-jaringan besar atau jaringan-jaringan luas seperti di internet atau di jaringan WAN. Nah, biasanya RIP itu digunakan dalam jaringan-jaringan kecil kayak di jaringan kantor, di jaringan kampus, dan lain-lainnya. Nah, untuk versinya sendiri RIP itu ada dua. Yang pertama itu adalah RIP versi 1 dan yang kedua adalah RIP versi 2. Nah, sebenarnya kedua versi ini sama-sama menggunakan hop count dan administrative distance. Cuman yang membedakan adalah kalau yang RIP versi 1 dia tidak mengadvertise subnet mask-nya. Sedangkan RIP versi 2 dia akan mengadvertise subnet mask dan melakukan multicast terhadap update-update pada informasi routingnya. Untuk praktek nanti kita akan langsung coba pakai versi 2 ya. Kemudian RIP versi 2 dia akan mengirimkan routing tabel ke router-router di sekitarnya setiap 30 detik sekali. Artinya apa? Artinya konsumsi bandwidth dari protokol RIP ini sangat besar. Nah, kemudian alamat untuk multicast-nya, RIP menggunakan alamat 224.0.0.9. Terus bagaimana cara kita mengkonfigurasi protokol RIP ini? Gampang banget teman-teman. Jadi kita yang pertama itu tinggal mengaktifkan RIP dengan menggunakan perintah router di mode konfigurasi global. Jadi kita aktifkan dulu, nanti kita masuk ke konfigurasi global, setelah itu kita ketikkan router. Nah, nanti isinya kita tinggal sesuaikan. Kalau kasus sekarang kita pakai RIP, maka komennya adalah router spasi RIP. Kemudian yang kedua adalah kita harus memerintahkan router ini untuk menggunakan RIP versi 2. Karena kalau nggak ada perintah untuk versi 2-nya, maka RIP itu akan dianggap sebagai versi 1. Nah, caranya adalah dengan mengetikkan perintah version 2. Setelah itu, kita akan memberitahu RIP jaringan mana aja yang akan di-advertise dengan menggunakan perintah network spasi destination network-nya. Nah, untuk lebih gampang, kita akan coba praktekkan. Silakan teman-teman sediakan 2 buah router dan juga 2 buah PC. Nah, di sini saya menggunakan router 0 dan router 1. Kemudian PC-nya adalah PC Dika dan juga PC Eric. Kemudian saya akan tentukan network dari setiap jaringannya. Yang pertama antara PC Dika dengan router 0, saya gunakan network 192.168.1.0 prefix 24. Sedangkan untuk jaringan router 0 dengan router 1, saya gunakan jaringan 10.1.1.0 prefix 8. Kemudian, antara router 1 dengan PC Eric, saya gunakan jaringan 172.16.1.0 prefix 16. Kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman tolong konfigurasi default gateway dari setiap routernya, atau kita tambahkan IP address dari setiap interface-interface yang ada di masing-masing router. Untuk IP address-nya, saya serahkan semuanya ke teman-teman. Silahkan bebas mau menggunakan host berapa. Sekarang saya mulai dari router 0 dulu ya. Nah, untuk router 0, saya akan masuk ke mode privilege, kemudian saya akan masuk ke konfigurasi global, kemudian saya masuk ke interface gig 000. Nah, di sini untuk interface gig 000, saya akan masukkan IP address-nya adalah
192.168.1.1. Kemudian netmasknya adalah 255.255.255.0. Oke, kemudian jangan lupa ya, ini rutinitas kita ya, no shutdown. Oke, sudah. Kemudian saya masuk ke interface gig 001. Kemudian saya akan masukkan IP address-nya adalah 10.1.1.1. Kemudian subnet masknya adalah 255.0.0.0 karena kita gunakan prefix 8. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, selesai. Jadi ingat ya, untuk gig 00-nya yang mengarah ke PCDK itu adalah 192.168.1.1, sedangkan untuk gig 001 yang mengarah ke router 1 itu adalah 10.1.1.1. Kemudian saya akan masuk ke konfigurasi router satunya. Seperti biasa, saya akan masuk dulu ke mode privilege, kemudian saya masuk ke configuration terminal. Setelah itu saya masuk ke interface gig 000. Nah, interface gig 000 ini dia mengarah ke PC Eric. Sehingga saya harus masukkan IP address-nya adalah 172.16.1. Contohnya 1, misalkan untuk interface ini. Kemudian prefix-nya adalah 16, maka saya gunakan subnet mask-nya adalah 255.255.0.0. Kemudian no shutdown. Setelah itu saya keluar, kemudian masuk ke interface gig 001. Ya, ini yang mengarah ke router 0. Maka saya akan masukkan IP address-nya adalah 10.1.1.2. Untuk netmask-nya adalah 255.0.0.0. Kemudian no shutdown. Oke, sekarang kita coba cek dulu routing tabelnya, apakah connected routingnya sudah terbuat. Show IP route. Oke, jadi untuk directly connected routing itu sudah terbuat ya. Kemudian tahap ketiga, saya akan konfigurasi PCDK dan PC Eric. Untuk PCDK, saya konfigurasi dengan IP hostnya adalah 1.2, karena 1.1-nya ini sudah digunakan di default gateway-nya. Maka IP address untuk default gateway-nya saya masukkan 192.168.1.1. Sedangkan untuk PC Eric, saya gunakan IP hostnya adalah 172.16.1.2. Kemudian untuk default gateway-nya adalah 172.16.1.1. Cuman kalau misalkan kita cek, ya masih failed ya. Karena di dalam router-routernya belum kita assign atau kita daftarkan rute-rute di jaringan Nexthub-nya. Nah, kemudian langkah terakhir adalah baru kita mengonfigurasi RIP-nya dari setiap router. Nah, kita akan ikuti langkah-langkah seperti yang di depan. Sekarang saya akan konfigurasi RIP di router 0. Nah, untuk di router 0, saya akan masuk ke privilege, kemudian saya masuk ke configuration terminal, ya global konfigurasi mode. Nah, dari sini saya akan masukkan perintah router seperti tahap pertama di keterangan di depan. Nah, kemudian saya akan tuliskan RIP. Nah, jadi kita akan tentukan bahwa router yang akan kita gunakan adalah RIP. Enter. Setelah itu dia masuk ke sub mode atau sub menu config router. Kemudian kita masukkan perintah kedua yaitu version 2. Nah, perintah ini untuk memerintahkan router menggunakan versi 2 atau RIP versi 2. Nah, jika sudah kita perintahkan, maka kita akan menulis network yang terhubung langsung di antara router-router tersebut. Misalkan untuk router 0, jaringan-jaringan yang terhubung langsung adalah 10.1.1.0 dan juga 192.168.1.0. Maka untuk perintahnya adalah saya ketikkan network, kemudian saya masukkan
network address-nya atau destination network-nya 10.1.1.0. Kemudian untuk yang berikutnya adalah 192.168.1.0. Oke, sudah. Nah, sebagai catatan buat teman-teman, di RIP ini yang dia kenal kelas-kelasnya itu adalah berdasarkan kelas IP, bukan kelas subnet ya. Jadi akan beda nantinya kalau kita gunakan subnet. Nanti bisa kita gunakan subnetting. Tapi secara default, RIP itu dia hanya mengenal kelas-kelas IP-nya. Jadi kalau misalkan tadi saya masukkan network 10.1.1.0, maka yang dideteksi oleh router atau router RIP-nya itu adalah network 10.0.0.0. Untuk melakukan konfigurasi RIP di router 1 sama kayak yang tadi. Jadi teman-teman masuk ke mode privilege dulu, kemudian kita masuk ke configuration global ya. Setelah itu kita masuk ke terminal, ya konfigurasi terminal. Kemudian saya ketikkan perintah router RIP. Ya, router RIP. Kemudian versionnya saya rubah menjadi version 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan network-networknya. Maka yang pertama saya masukkan network ini 10.1.1.0. Kedua adalah 172.16.1.0. Nah, sekali lagi di RIP nanti 172.16.1.0 ini dia akan dikenal sebagai kelas B. Maka networknya akan otomatis berubah menjadi 172.16.0.0. Setelah itu exit. Nah, kita masuk ke privilege mode lagi. Sekarang kita lihat apakah sudah terbuat routingnya atau rutenya dengan menggunakan RIP. Kita tinggal ketikkan show IP route. Nah, kalau teman-teman lihat, ini posisinya ada di router 1 ya. Di router 1 itu sudah ada rutenya dengan kode R. Ingat ya teman-teman, kode R itu adalah RIP. Berarti protokol RIP-nya dia sudah aktif, sudah enable. Nah, rutenya itu adalah kalau dari router 1, kalau saya ingin menuju ke jaringan 192.168.1.0 prefix 24, maka harus melewati gateway atau IP next hop-nya 10.1.1.1. Nah, informasi ini hampir sama dengan static route ya. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya, pada saat static routing, saya masukkan satu persatu rute-rutenya. Dan itu cukup ribet dan juga cukup banyak. Nah, kalau misalkan RIP, kita cukup masukkan yang namanya networknya saja. Nah, nanti RIP yang akan mengadvertise ke router-router di sekitarnya untuk mengirimkan informasi routing tabel yang ada di sana. Atau mengupdate routing tabel yang ada di router-router tersebut. Nah, sehingga nanti rutenya akan di-generate sendiri oleh protokol RIP ini. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini lebih simpel ya. Jadi teman-teman cukup masukkan networknya saja. Nah, tadi di RIP, baik versi 1 versi 2, ada yang namanya metric dan juga administrative distance. Nah, ini yang dimaksud dengan metric dan administrative distance-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat distance-nya, default dari RIP itu adalah 120. Sedangkan untuk metricnya itu 1. Jadi mungkin ukurannya masih, hub-nya itu masih 1 kali. Nah, nanti kalau misalkan ada router-router di belakang-belakangnya lagi, ini akan berubah. Ya, nah nanti fungsinya distance sama metric ini, fungsinya adalah untuk menentukan kira-kira rute mana yang cocok digunakan. Mana yang terpendek, mana yang paling cepat, dan seterusnya. Nah, ini adalah routing dengan menggunakan RIP. Nah, bagaimana nih prakteknya? Apakah ada kendala? Kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau ada error, teman-teman bisa komentar ya, kasih komentar di kolom di bawah ini. Sekian video praktek kali ini, kita ketemu lagi di video praktek jaringan komputer berikutnya. Sehat-sehat terus, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.